Oke, nggak terasa gue udah pakai iPhone 17 Pro dan iPhone Air selama sekitar 6 bulan terakhir dan ini pendapat gue tentang kedua HP ini. Sebelumnya gue perlu jelasin dulu, ya saat ini gue lagi pakai 2 HP, lebih tepatnya 3 HP sih kalau dihitung sama S26 Ultra. Tapi buat di video ini karena mau bahas iPhone dulu jadi fokusnya ke iPhone 17 Pro dan iPhone Air aja. Dua-duanya dipakai buat sehari-hari. Yang utamanya tetap iPhone 17 Pro sih, tapi iPhone Air-nya juga cukup sering gue pakai. iPhone 17 Pro-nya udah dipasang SIM card, dan iPhone Air-nya juga udah gue pakein eSIM. Jadi udah disetting buat dipakai seperti HP biasanya. Gue akan share ke teman-teman gimana kondisi kedua HP ini sekarang, ada baret atau enggak, terus gimana battery health-nya, terus apa yang gue suka dan kurang suka dari kedua HP ini. Oke, yang pertama gue mau share pendapat gue dulu tentang desain dari iPhone 17 Pro dan iPhone Air setelah penggunaan 6 bulan ini. Kedua HP ini menurut gue desainnya bagus banget. iPhone 17 Pro kali ini kan desainnya agak beda ya dari iPhone sebelumnya, tapi masih ikonik iPhone banget. Dan iPhone Air karena ini generasi pertama jadi belum ada perbandingan versi iPhone Air lain. Tapi kalau boleh jujur, kalau ditanya gue sukanya desain yang mana, menurut gue iPhone Air lebih bagus sih. Sampai hari ini udah setengah tahun, gue masih kagum banget sama desainnya iPhone Air. Warna space blacknya tuh cakep banget. Terus gue suka yang belakangnya matte finish kayak gini, tapi ada unsur mengkilapnya juga tipis-tipis yang ada di bagian kamera platonya. Dan di bagian frame titaniumnya pun juga mengkilap. Sampai sekarang pun gue sering loh buka case-nya iPhone Air ini cuma buat lihat bagian belakangnya yang menurut gue ini cakep banget. Di bagian frame-nya ini bisa agak magnet sidik jari sih sebenarnya, tapi karena tipis jadinya walaupun ada itu nggak gitu kelihatan juga. Beda sama iPhone sebelumnya yang pernah frame stainless steel itu lebih kelihatan, tapi kalau di iPhone Air itu nggak gitu kelihatan kok. Walaupun yang warna hitam ini. Terus makin gue lihat iPhone Air ini setelah 6 bulan, gue suka banget sih warna space blacknya ini. iPhone Air tuh kelihatan elegan banget gitu. Terus pastinya nggak lengkap ya kalau ngomongin soal iPhone Air tapi nggak bahas soal tipis dan ringannya ini. Sampai sekarang setelah 6 bulan opini gue tetap sama. Menurut gue iPhone Air ini iPhone yang paling nyaman pas dipegang sampai hari ini. Berasa banget loh bedanya pas abis pegang iPhone Air terus pegang iPhone tipe lain. Itu langsung kangen sama ringan dan nyamannya si iPhone Air. Tipisnya tuh pas gitu dan beratnya juga termasuk ringan. Bahkan setelah dipakein case pun juga masih tipis dan ringan. Terus salah satu poinnya dari iPhone Air juga menurut gua nggak terlalu licin ya pas dipegang, jadi nggak gampang lepas dari genggaman tangan. Mungkin ini cuma kebetulan aja, tapi kombinasi matte di bagian belakang dan glossy di bagian frame titaniumnya ini bikin nggak gitu licin. Kalau dibandingin sama iPhone 17 Pro yang semuanya serba matte finish kayak gini, menurut gua sih di tangan gua iPhone 17 Pro ini berasa lebih licin ya dibandingkan iPhone Air. Gue suka banget deh desainnya, terus nyaman juga. Kayak tepat aja gitu ukurannya, beratnya. Sedangkan kalau di iPhone 17 Pro, karena ini juga ada perubahan desain dari iPhone sebelumnya, menurut gue ini tetap desain yang bagus dan cukup gampang dikenalin juga kalau lagi di tempat umum lihat orang yang pegang HP dengan kamera plato sebesar ini. Untuk iPhone 17 Pro yang gue pakai ini warna deep blue dan sejauh ini setelah penggunaan 6 bulan itu masih mulus. Memang di iPhone 17 Pro kali ini sempat banyak berita yang bahas soal gampang baret, tapi dari pengalaman gue sih sejauh ini setelah 6 bulan masih mulus ya. Dan semoga bisa tetap mulus nggak ada baret sampai mungkin iPhone 18. Hampir 99% penggunaan iPhone 17 Pro gue ini dipakein case terus sih, jadi pasti sedikit banyak membantu. Oh ya, untuk case iPhone 17 Pro yang gue lagi pakai case-nya Zack Sedona buat iPhone 17 Pro yang warna hitam ini. Yang menurut gua ini cocok banget sama warna deep blue. Terus case ini juga bahannya udah diperkuat sama grafin buat proteksi iPhone kalian. Lalu di bagian sampingnya juga ada bumper yang cukup tebal. Dan Zack Sedona ini diklaim bisa melindungi iPhone kalian jatuh dari ketinggian hingga 4 meter. Oh ya, case ini juga pastinya support MagSafe ya, tinggal langsung tempel aja ke aksesoris MagSafe kalian. Terus di bagian sampingnya juga ada tombol khusus buat kamera control, jadi kliknya tetap gampang. Dan ada kickstandnya juga seperti ini. Terus untuk screen protectornya, belakangan ini gue lagi cobain screen protector dari Zack XTR5. Ini screen protector yang udah diperkuat dengan grafin juga, jadi hingga 11 kali lebih kokoh dari screen protector pada umumnya. Terus bisa mengurangi efek blue light, warna yang ditampilkan tetap cakep banget. Proses pemasangan juga gampang, udah ada alat bantunya. Dan yang gue suka dari Zack XTR5 ini adalah ada garansi seumur hidup. Jadi kalau pecah bisa diganti yang baru. Buat teman-teman mau cek lebih lanjut kedua aksesoris iPhone 17 Pro ini, gue akan cantumin linknya di deskripsi video ini. Kalau untuk iPhone Air gue ini, sejauh ini udah 6 bulan masih mulus, ini juga sering gue pakein case. Tapi kalau dibandingin sama iPhone 17 Pro, yang iPhone Air ini lebih sering nggak pakai case sih, soalnya gue demen pakai iPhone Air-nya tanpa case. Jadi kadang memang sengaja dibawa kemana-mana tanpa case, tapi sejauh ini masih mulus juga. Dan karena secara build quality iPhone Air ini juga bisa dibilang yang paling oke, frame-nya titanium, itu bikin gue lebih tenang juga buat pakai iPhone Air-nya tanpa case. Overall setelah 6 bulan, kedua iPhone ini menurut gue memang punya desain yang bagus sih. Tapi kalau misalnya disuruh pilih salah satu, mana yang menurut gue paling bagus, gue pribadi jujur aja akan pilih yang iPhone Air sih dibandingkan iPhone 17 Pro. Karena memang unik tapi bagus, dan pakainya juga nyaman banget.
betah banget gitu pegangin iPhone Air. Mau seharian pun juga nggak akan bikin capek pegang iPhone-nya. Kalau untuk di bagian layar, kedua iPhone ini punya spesifikasi layar yang sama, cuma bedanya ada di bagian ukuran dan resolusinya aja. Ini juga pendapat gue masih sama seperti sebelumnya. Kalau soal ukuran layar, iPhone 17 Pro buat gue sih udah cukup. Tapi di satu sisi, gue juga nyaman banget pakai iPhone Air. Karena ukuran layarnya tuh lebih besar, tapi nggak sebesar iPhone 17 Pro Max. Ukuran layar 6,5 inci ini pas banget sih menurut gua. Ukurannya nggak kekecilan dan nggak kebesaran. Nyaman banget buat dipakai sehari-hari buat lihat sosmed, nonton, dan main games di iPhone Air juga nyaman banget. Oh ya, untuk main games juga menurut gua lebih cocok di iPhone Air sih dibandingkan di iPhone 17 Pro. Karena bisa pegang HP-nya dengan nyaman banget dan layarnya juga lebih besar gitu. Jadi ini combo yang mantep. Paling minusnya kalau pas lagi gaming ya kalau iPhone-nya lagi panas, di iPhone Air tuh lebih terasa panasnya. Next kita lanjut ke bagian kamera dari kedua HP ini. Untuk kamera dari kedua iPhone ini menurut gua kameranya udah bagus banget. Gue udah ambil foto yang banyak dari iPhone 17 Pro dan iPhone Air. Kalau yang iPhone 17 Pro mungkin lebih banyak ya karena jadi device utama juga saat ini. Tapi di iPhone Air juga banyak kok. Karena kedua iPhone ini kameranya sangat bagus buat urusan foto. Jujur aja menurut gue kalau dari jauh atau lihat fotonya sekilas gitu aja, sebenarnya hasil foto iPhone 17 Pro atau iPhone Air ini mirip banget sih. Memang spesifikasinya juga mirip, cuma kalau di iPhone 17 Pro sensor kameranya lebih besar, sedangkan di iPhone Air sensor kameranya mirip kayak di iPhone 17. Hasil fotonya mirip-mirip sih, sangat identik. Dari segi warna, dynamic range, bokehnya, tajamnya. Biasanya perlu fotonya di zoom banget baru bisa kelihatan perbedaannya, tapi ini juga bedanya nggak jauh. Hampir setiap kali kalau dicek iPhone 17 Pro biasanya fotonya bisa sedikit lebih tajam, detailnya sedikit lebih jelas, tapi bedanya nggak jauh sama iPhone Air. Bahkan kadang di beberapa foto, iPhone Air bisa lebih tajam loh dibandingkan iPhone 17 Pro. Orang mungkin sering salah paham ya, iPhone Air ini kameranya cuma satu, terus juga bukan tipe Pro, pasti kualitas kameranya nggak akan bagus-bagus amat. Tapi sebenarnya kamera iPhone Air ini udah bagus banget loh menurut gua. Kameranya emang cuma satu sih, karena bisa kangen juga punya ultra wide, tapi kualitas kameranya dari yang gue coba itu hampir setara sama yang Pro. Menurut gue di seri iPhone 17 kali ini, mau yang 17, Air atau 17 Pro, itu yang mana aja kameranya lagi bagus banget. Kalau untuk yang iPhone 17 Pro tentu ini juga bagus. Seperti yang udah pernah gue mention beberapa kali, kualitas kamera iPhone 17 Pro udah nggak diragukan lagi lah. Gue pribadi juga enjoy banget ambil banyak foto pakai kamera iPhone 17 Pro dan termasuk iPhone Air. Cuma yang iPhone 17 Pro memang ada keunggulan pilihan kameranya banyak, terus juga ultra wide-nya bagus. Cuma kalau lagi low light itu vignette-nya lumayan terasa, jadi fotonya tuh rada gelap kayak gini. Makanya gue jarang foto ultra wide pas lagi low light. Tapi untuk kamera utama ataupun telefoto 4X itu so far dari yang gue coba udah memuaskan lah. Terus kalau perbedaan lainnya kamera iPhone 17 Pro dan iPhone Air soal foto, paling pas low light yang iPhone 17 Pro kamera utamanya bisa hasilin foto yang lebih terang dibandingkan iPhone Air. Terus lebih tajam juga, dan noise-nya bisa lebih minim. Nah, kalau untuk di kamera depan, ini karena sekarang semua kamera depannya sama, jadi mau di iPhone 17 Pro atau iPhone Air, hasil fotonya juga sama. Kamera depan iPhone yang seri 17 ini udah bagus-bagus semua kok, udah di-upgrade dari sebelumnya, jadi hasilnya juga lebih bagus. Terus gue juga suka banget fitur kamera depannya yang bisa foto portrait atau landscape tanpa harus putar HP-nya. Tapi cukup tekan tombol seperti ini aja yang menurut gue ini membantu banget kalau ada grup selfie, itu bisa diatur mau portrait atau landscape tanpa harus ubah orientasi HP-nya. Kalau buat foto sih gue selalu rekomendasiin foto dari kamera yang optical ya, bukan yang digital zoom atau yang crop. Contohnya di iPhone 17 Pro, gue nggak terlalu sering pakai yang 8X walaupun hasilnya masih oke lah. Tapi gue lebih sering pakai yang 4X dibandingkan yang 8X. Termasuk opsi yang lain kayak misalnya dibandingkan kamera 2X, gue lebih sering fotonya pakai kamera yang 1X supaya hasil fotonya bisa maksimal. Kecuali kayak misalnya terpaksa gue perlu pakai yang crop dari sensor kamera utama supaya misalnya framingnya lebih oke, nah itu gue baru pakai yang 2X dan sebagainya. Kalau soal video, mau itu iPhone Air atau iPhone 17 Pro, ini juga hasilnya mirip-mirip, agak susah dibedain ya. Tapi kualitas videonya dua-duanya bagus kok. Apalagi kalau di situasi lighting yang oke kayak gini, videonya tuh udah bagus banget. Stabil iya, dynamic range juga bagus. Gue udah coba zoom beberapa video juga dan hasilnya mirip banget. Agak susah ya buat cari perbedaan signifikan antara kamera iPhone 17 Pro dan iPhone Air soal video. Paling yang gue agak notice, tapi ini pun juga sebenarnya nggak gitu beda jauh, yaitu iPhone 17 Pro sepertinya lebih stabil karena udah sensor shift OIS generasi kedua. Sedangkan kalau di iPhone Air itu masih generasi pertama. Tapi di iPhone Air juga udah termasuk stabil kok, tenang aja. Buat rekam momen sehari-hari, jalan-jalan, termasuk buat konten, mau itu di iPhone 17 Pro atau iPhone Air. Menurut gue ini dua-duanya udah bagus banget. Termasuk di situasi low light juga oke kok. Dan sama seperti di foto tadi, kalau di video low light iPhone 17 Pro menurut gue videonya kelihatan lebih terang dibandingkan iPhone Air. Tapi di luar itu, video dari kedua iPhone ini mirip banget, kualitas videonya kurang lebih udah setara lah.
Buat teman-teman yang cuma butuh HP dengan satu kamera aja, tapi kualitasnya juga udah bagus, menurut gua iPhone Air ini udah oke banget sih. Tapi kalau kalian misalnya sering konten, butuh ultra wide, iPhone 17 atau 17 Pro bakal lebih cocok buat kalian. iPhone Air ini menurut gue memang sengaja dirancang simple aja tapi bagus. Nggak butuh yang terlalu banyak fitur, tapi cara pakainya simple, tinggal foto dan hasilnya pun oke. Kalau buat foto, video, ngonten, device utama gue tetap iPhone 17 Pro sih, karena gue juga butuh kamera ultra wide-nya ini. Terus gue juga cukup suka foto format Pro RAW di iPhone 17 Pro karena gue suka edit foto. Kalau iPhone Air memang cuma buat foto simple aja, paling buat Instagram story. Tapi gue mau meluruskan kamera iPhone Air ini tuh bagus loh sebenarnya, walaupun cuma satu kamera aja. Nah kalau soal flare ini juga masih sama seperti biasa. Kalau malam-malam gini flare-nya lumayan terasa ya, kadang bisa agak mengganggu juga. Mau itu di iPhone 17 Pro atau iPhone Air, itu sama flare-nya. Tapi semoga aja di iPhone selanjutnya bisa lebih mending. Oh ya, gue juga perlu apresiasi kualitas mic iPhone 17 Pro yang bagus banget loh. Gue udah pernah beberapa kali rekam audio atau video di outdoor, terus buat interview juga tanpa mic tambahan, dan hasilnya tuh jernih banget. Kualitas mikrofonnya bagus banget, jadi kita bisa dengar suaranya dengan jelas, walaupun di situasi yang banyak noise-nya kayak gini. Kalau soal baterai, menurut gue dua-duanya udah cukup buat seharian. Kalau iPhone Air dari pengalaman gue itu udah pas lah buat sehari. Ini kalau nggak dipakai buat konten ya, tapi cuma dipakai buat sehari-hari aja gitu. Biasa pas malam hari itu udah low bat, sisa sedikit, paling cuma sisa sekitar 10%. Yang berarti udah harus dicas juga. Sedangkan kalau di iPhone 17 Pro, biasanya pas malam hari masih ada sisa, kadang bisa 2 hari sekali baru dicas kalau lagi agak jarang dipakai. Tapi gue mau perjelas juga, ini dari pengalaman gue sebagai user iPhone yang jarang pakai iPhone buat main games ya. Kadang ada sih main games, tapi dalam sehari kadang ada, kadang enggak. Kalau ada main games pun juga paling cuma sebentar aja. Kalau kalian suka main games di HP, pastinya iPhone Air bukan pilihan yang oke, walaupun chipnya sama kayak iPhone 17 Pro yang chip A19 Pro. Cuma beda kurang satu core GPU aja. Tapi karena baterainya kecil, kalau kalian pakai buat gaming lagi otomatis bakal lebih cepat lagi buat habis baterainya. Gue udah coba iseng tes streaming YouTube selama 8 jam di 1440p dan hasilnya iPhone 17 Pro baterainya dari 100% jadi 77%, sedangkan iPhone Air dari 100% jadi 70%. Untuk battery health iPhone 17 Pro dan iPhone Air dua-duanya masih 100%. Yang iPhone 17 Pro juga walaupun lebih sering dipakai tapi battery health-nya masih 100%. Lalu ngomongin soal iPhone Air, banyak orang juga komplain soal speakernya yang mono, cuma satu. Tapi kalau kalian punya kebiasaan yang sama kayak gua yang sering nonton atau dengerin lagu pakai AirPods, menurut gua speaker mono ini not a big deal sih. Tapi sebenarnya buat sehari-hari paling buat scrolling sosmed, speakernya sih cukup-cukup aja loh. Kalau lagi mau fokus enjoy musik, gua akan pakai AirPods Max gua juga, termasuk di iPhone 17 Pro pun juga sama, walaupun speakernya oke. Tapi kalau mau nikmatin lagu, gua tetap akan pakai AirPods supaya lebih mantep. Kalau ditanya setelah 6 bulan ini puas gak pakai iPhone 17 Pro dan juga iPhone Air? Kalau menurut gua sih jujur aja jawabannya puas sih. Cuma kalau disuruh pilih salah satu, menurut gue sih gue tetap akan pilih yang iPhone 17 Pro ya sebagai device utama. Karena memang kebutuhan gue juga, terus suka foto Pro RAW, pilihannya ya 17 Pro. Tapi jujur aja seandainya gue nggak ngonten, sepertinya gue akan pilih iPhone Air sih. Karena gue termasuk tim yang enjoy banget pakai iPhone Air ini. Yes, memang beberapa spesifikasi ada yang harus dikurangin demi bisa setipis ini. Tapi menurut gue ini definisi iPhone banget. Desainnya simple, pakainya juga simple, kameranya simple tapi reliable, HP-nya pun juga cakep banget. Gue pribadi demen loh pakai iPhone Air. Jujur aja waktu pertama kali gue lihat spesifikasi dari iPhone Air ini, gue juga rada skeptis guys, karena banyak timbul tanda tanya. Tapi setelah dipakai ternyata oke juga loh. Kalau iPhone 17 Pro ya memang ini tipe tertinggi, pasti apa-apa yang serba paling bagus. Udah pasti nyaman lah pakai iPhone 17 Pro. Menurut gua kalau seandainya iPhone Air yang selanjutnya bisa punya kamera ultra wide, ini bakal lebih meyakinkan sih. Karena buat gua kamera ultra wide itu cukup kepake. Jadi walaupun iPhone Air ini banyak pro kontranya, banyak yang suka, tapi juga banyak yang nggak suka. Tapi menurut gua untuk generasi pertama iPhone Air ini sih udah cukup oke. Dan dari harganya juga udah turun, jadi lebih mendekati kata worth it. Kalau worth it yang sebenarnya menurut gua itu tetap iPhone 17 yang biasa. Tapi iPhone Air sekarang lebih mendekati kata worth it. Dari yang tadinya 21 juta, sekarang jadi 16,9 juta. Bahkan kalau di Indonesia pricingnya jadi agak beda ya sama luar negeri. iPhone Air lebih murah dari iPhone 17. Harusnya iPhone Air ini kan harganya di tengah-tengah iPhone 17 dan juga iPhone 17 Pro. So itu dia pengalaman gue pakai iPhone 17 Pro dan iPhone Air setelah 6 bulan. Dua-duanya iPhone yang bagus. Bahkan gue juga nggak masalah buat jadiin iPhone Air ini sebagai daily driver seandainya nggak ngonten, tapi dengan harganya sekarang ya, bukan harga pas rilis. Kalau menurut teman-teman gimana nih pengalaman kalian pakai iPhone 17 Pro atau iPhone Air? Pada puas nggak pakai iPhone-nya? Coba share di komen ya.
Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!